Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari ini dalam acara psikologi keluarga. Kami sedang berada di studio 2. Di sini alhamdulillah sudah ada Sabrina, Freya, dan Echa yang sedang PKL. Juga ada Ustaz Hasan Sajali dan tentu saja ada Atep Setiabudi dan Algi. Dan nanti penasihat kita adalah Ustaz Hussein bin Hamid Al-Atas, Ustaz Abu Bakar Baraja, dan Mbak Hajah Nur Nuning juga sudah siap. Assalamualaikum Ustaz Hussein, Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 kasus yang masuk. Oke, sekarang kita baca Al-Fatihah dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah kita semua sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah memberi jalan untuk bagaimana kita keluar dari kasus yang kita hadapi. Tapi ada 2 kasus yang masuk. Yang pertama adalah tentang seorang istri yang kaget karena suaminya tidak sebaik ketika awal mulanya setelah berumah tangga kok jadi KDRT. Nah, kemudian yang kedua mengenai kasus vasektomi. Seorang istri yang anaknya sudah banyak diminta untuk vasektomi oleh KDM. Nah, ini bagaimana Islam memandang vasektomi. Oke, Mbak Nuning bisa dibacakan kasusnya? Siap, Mas Krishna. Assalamualaikum Ustadz Hussein, Ustadz Abu Bakar, dan semua yang berada bersama psikologi keluarga. Mudah-mudahan jawaban yang nanti kita simak akan mempersuasi kita semua untuk bisa melangkah jauh lebih baik ya. Assalamualaikum Ustadz Hussein, Ustadz Abu Bakar. Saya wanita yang penuh dengan luka dari sebelum menikah. Dan setelah menikah sampai tahun yang kelima ini juga. Sebelum menikah itu saya selalu disalahkan, gak dapat perbuatan yang baik. Semuanya selalu saja buruk. Dan perkiraan setelah menikah nih Ustadz, saya akan senang karena punya suami, orang yang baik. Dan ternyata apa yang saya kira tidak saya dapatkan, malah bertambah tidak baik. Suami senang memukul dan selalu memerintah apa yang diinginkan. Jadi Ustadz, saya tidak kuat menghadapi kehidupan ini. Ustadz, beberapa kali saya ingin mengakhiri hidup saya, tapi gagal dan gagal lagi. Mohon pencerahannya Ustadz agar saya bisa tenang hidup. Terima kasih. Kemudian yang kedua juga dari wanita, ini yang menyampaikan kisah wanita-wanita nih. Seorang wanita yang sudah melahirkan anak cukup banyak sampai belasan. Dan suami tidak punya penghasilan. Ada saran dari KDM tadi ya, agar suami divasektomi. Pertanyaannya adalah bagaimana terkait dengan vasektomi ini Ustadz? Terima kasih. Ya silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du, ikhwan akhwat, pendengar pemirsa radio TV Silaturahmi yang dirahmati Allah.
Pagi hari ini ditemani oleh Ustadz Abu Bakar Baraja, tidak asing lagi, Ibu Hajjah Nur, itu juga Bapak Haji Krishna Purwana, Ustadz Abdul Hasan Syabiri, kemudian putri-putri kita yang sedang magang, Atif Setiabudi dan seluruh kerabat kerja di studio, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah berikan kita hidayahnya hingga Allah perkenalkan kita kepadanya. Kita mengenalnya sebagai Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya, yang memuliakan manusia dari kebanyakan makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan mereka berbagai macam karunia, menyediakan kebutuhan hidup mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala utamakan mereka dari kebanyakan makhluknya. Tidak ada satupun manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan melainkan Allah telah sediakan rezekinya. Bahkan bukan hanya manusia, seluruh makhluknya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tapi disebabkan karena keserakahan manusia, disebabkan karena keculasan mereka, juga disebabkan karena kemalasan sebagian orang dan tidak punya rasa tanggung jawab, akhirnya mengakibatkan keseimbangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan mengalami kerusakan. Nah, tadi kita dengar curhat dari salah satu penanya. Dia seorang wanita, sebelum menikah dia merasa dirinya hidup teraniaya. Setelah dia berumah tangga, dia berharap suaminya merupakan suami yang baik-baik, tapi ternyata suaminya suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi KDRT dalam rumah tangga ini kita jumpai banyak, kita mendengarkan keluhan. KDRT dari suami terhadap istri, tidak sedikit juga KDRT dari istri terhadap suami. Yang menyebabkan akhirnya keharmonian dalam rumah tangga terganggu, ketenteramannya, rasa nyamannya. Hingga mereka merasakan dalam pandangan mereka kematian itu membebaskan mereka dari derita dalam kehidupan dunia ini. Padahal dia salah faham. Kematian belum tentu merupakan kebebasan dan jalan keluar. Karena setelah mati dia tidak mampu lagi memperbaiki dirinya, tidak mampu untuk merubah ketentuan Allah Ta'ala. Ditinggal menunggu perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan amal yang dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu Allah ingatkan kita semua untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah. Kan orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang tidak mengenal Allah, juga mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih Penyayang terhadap hambanya. Yang dicoba dalam hidup ini bukan hanya kita. Para nabi, para rasul, cobaan yang mereka hadapi cukup berat. Nabi Nuh tidak kurang dari 950 tahun menghadapi cobaan yang besar. Tapi beliau tegar dan sabar, begitu juga Nabi Musa, begitu juga Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Saleh, termasuk Nabi kita Muhammad SAW 23 tahun. Tidak berhenti cobaan yang menerpa dirinya. Tapi beliau sabar dan beliau bersama mereka, para nabi dan pengikut mereka menyadari bahwa ini merupakan ujian dan ibadah atau bukti ibadah mereka, ketulusan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelumnya ibu berumah tangga, ibu merasakan penderitaan. Saya tidak tahu apakah orang tua, apakah orang lain yang melakukan perbuatan ini kepada ibu. Kemudian ibu juga setelah berumah tangga ternyata di luar harapan. Nah, di sini ibu perlu melakukan muhasabah. Bagaimana hubungan ibu dengan Allah? Akrab atau tidak? Kalau hubungan ibu baik dengan Allah, menjaga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berdoa kepadanya, memohon perlindungan dan rahmatnya, insya
Allah akan turun tangan menjaga ibu. Dan suami ibu insya Allah tidak akan berani melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap ibu di saat ibu betul-betul bernaung, berlindung di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami akan gentar, akan takut untuk mengganggu wanita yang benar-benar berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ibu tidak menjaga hubungan baik dengan Allah, tidak mentaati perintahnya, tidak banyak berdoa kepadanya, maka wibawa ibu juga akan hilang. Akhirnya suami atau orang lain mudah sekali memperlakukan ibu dengan perbuatan-perbuatan aniaya. Saya tidak tahu bagaimana perilaku suami ibu. Apakah itu merupakan kebiasaan begitu? Apakah terpancing dengan sikap ibu? Yang jelas di sini ada sesuatu yang salah. Saya pada saat ini bukan dalam rangka memberikan nasihat kepada suami ibu. Karena suami ibu tidak hadir, mungkin tidak mendengarkan apa yang saya sampaikan. Tapi saya berupaya memberikan jalan keluar buat ibu, dekatkan diri ibu kepada Allah. Kemudian dalam setiap saat resapi bahwa ibu sedang menghadap ke hadapan Allah. Kemudian berdoa kepadanya untuk melindungi ibu, menjaga ibu dari perbuatan aniaya siapapun, baik itu suami maupun orang lain. Kemudian doakan suami agar mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah. Begitu juga anak-anak ibu, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa ibu dalam waktu singkat. Sebagaimana Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian berkata, mohon padaku, aku berjanji untuk mengabulkan permintaan kalian. Jadi saya di sini bukan dalam rangka untuk menjadi penengah di antara ibu dan suami, tapi memberikan solusi kembali kepada Allah, berserah diri kepadanya, banyak-banyak berdoa dan berlindung kepadanya. Suami ibu insya Allah tidak akan mengulurkan tangannya untuk menyakiti ibu. Sebaliknya dia akan membelai ibu dengan penuh kasih sayang. Kita merasakan betul-betul di saat kita sedang dekat sama Allah, rahmat Allah mengelilingi kita. Begitu kita lengah, kita lupa, mulai kita merasakan gelisah, perasaan tidak nyaman, sumpek. Dan kita merasakan kok jalan di hadapan kita buntu. Begitu kita beristighfar mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepadanya, enggak lama kemudian suasana gelap menjadi terang, sempit menjadi lapang, jalan buntu juga terbuka buat kita harapan dan cahaya. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan memberikan baginya rezeki dari jalan yang tak terduga. Oleh karena itu ibu, coba ibu betul-betul kembali pada Allah. Mengadu kepada Allah dalam semua urusan ibu. Pengaduan ibu bukan hanya akan didengar, tapi Allah akan turun tangan melindungi ibu, menjaga ibu, dan melimpahkan rahmatnya untuk ibu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala amat senang menyaksikan hambanya yang datang memohon kepadanya. Kalau kita memohon kepada makhluk, sekali disambut, dua kali dia sambut walaupun dengan senyum yang sedikit sinis. Ketiga kali ya mulai ada penolakan. Sa'alna fa'ataitum wa'udna fa'udtum wa man aktsara tis'ala yawman sayuhrami. Sekali saya minta, kalian berikan. Kedua kali kalian kembali memberikan. Begitu sering kita meminta, siapa-siapa yang sering meminta, yang akan dijumpai hanya muka yang asam dan wajah yang dipalingkan. Tapi beda dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala amat senang, ridha di saat hambanya memohon kepadanya, mengeluh kepadanya, mengadu kepadanya. Tapi jangan pernah Anda mengeluhkan Allah. Allah tidak pernah berbuat zalim pada hambanya. Kita yang menzalimi diri kita dengan kita lupa kepada Allah. Coba ibu coba resep ini. Kembali pada Allah, mohon kepadanya, resapi sholat, pada saat sujud, setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, coba ibu mengadu kepada Allah, mohon agar suami diberikan hidayah, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala perbaiki akhlaknya, Allah bahagiakan rumah tangga ibu. Mudah-mudahan segera ibu mendapatkan jalan keluar.
Adapun kasus yang kedua yang sedang viral saat ini. Bapak Gubernur Deddy Mulyadi menghadapi satu kasus. Seorang ibu yang belum terlalu tua sudah memiliki 11 anak. Dan sekarang sedang hamil yang ke-12. Sedangkan suaminya tidak punya pekerjaan tertentu. Pak Deddy tanya, kamu sudah melakukan KB apa belum? Dia bilang sudah melakukan tapi masih kebobolan. Mungkin menggunakan obat atau suntikan dan lain sebagainya. Sebetulnya suami bisa menggunakan kondom. Ibu juga kalau harus terpaksa bisa menggunakan spiral. Lalu apa yang saya dengar, Pak Deddy Mulyadi mengusulkan untuk melakukan vasektomi kepada suaminya. Supaya tidak lagi menanam benih di ladang istrinya. Bahkan saya dengar bahwa Gubernur Jawa Barat menawarkan siapa-siapa laki-laki yang melakukan vasektomi akan dilakukan operasi secara cuma-cuma, kemudian mendapatkan juga hadiah dan uang sangu. Apa yang Pak Deddy lakukan, ini sebetulnya merupakan kesalahan yang bertentangan dengan sunnatullah. Tidak dapat dilakukan vasektomi terhadap laki-laki atau tubektomi pada wanita kecuali pada saat darurat. Contoh, seorang wanita setiap melahirkan dia melakukan sesar 3 kali bahkan sampai 4 kali. Dokter mengatakan kalau seandainya dia hamil lagi, ini tidak sama sekali tidak ada jaminan bahwa dia akan selamat. Karena kan setiap kali sesar mau tidak mau kan dia harus dijahit ya. Lama-kelamaan juga akan mengalami penipisan. Maka dalam kondisi begini kalau si wanita masih subur belum menopause bisa dilakukan tubektomi. Atau si wanita menderita penyakit jantung. Dokter mengatakan kalau ibu hamil ya, lama-kelamaan setiap hamilnya semakin besar akan menjadi beban buat jantung ibu. Apalagi pompa jantung ibu lemah. Ya. Dan dikhawatirkan ibu bisa-bisa akan binasa karena ibu memaksakan diri untuk hamil. Apalagi pada saat kehamilan semakin tua. Kalau memang hal ini ya akan membahayakan wanita ini karena kondisinya ya, maka dia dapat melakukan tubektomi untuk menyelamatkan dirinya. La tudharra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. Seorang ibu tidak dikenakan bahaya disebabkan anaknya, apalagi anaknya baru merupakan benih belum sempurna, sedangkan ibunya merupakan apa? Manusia yang telah sempurna. Jadi kalau memang darurat lain persoalannya. Tapi kalau tidak ada kondisi keadaan darurat, masalahnya hanya masalah ekonomi, sebetulnya Islam telah memberikan solusi yang amat indah. Dan ini butuh kerjasama dengan pemerintah. Butuh kerjasama dengan pemerintah. Tapi kalau Pak Deddy Mulyadi mengusulkan untuk melakukan vasektomi, ini tidak akan menuntaskan persoalan. Jangan orang terkena diabetes, ya, yang diobati lukanya bukan gulanya yang diturunkan. Seharusnya laki-laki tersebut ya yang menganggur dicarikan pekerjaan. Si ibu juga bisa apa? Bisa dibantu untuk membuka katakan kuliner, jual nasi uduk, nasi ulam dan lain-lainnya. Kemudian berkaitan dengan anak-anak yang banyak. Kalau dia tidak mampu untuk merawat seluruhnya, kan banyak orang yang ingin punya anak, tapi kondisinya tidak mengizinkan. Berobat kemana-mana sampai ke luar negeri untuk mendapatkan anak. Saya kira bisa menjadi apa? Bapak dan ibu asuh untuk mengambil anaknya, seperti Rasulullah mengambil Imam Ali dari apa? Dari ayahnya, dirawat sebagaimana Rasul dirawat oleh pamannya. Abbas mengambil Ja'far, dirawat, dibesarkan oleh Ja'far, karena mengingat kondisi Abu Thalib yang susah.
Jadi harus ada kerjasama di antara kita sesama umat manusia, apalagi sesama orang yang beriman. Kemudian kita tahu dalam Al-Quran merusak ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu perbuatan yang dikutuk oleh Allah. Dan ini merupakan salah satu perbuatan yang dianjurkan oleh syaitan. Dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan laknatnya terhadap syaitan. La'anahullah. Allah mengutuk iblis. Lalu iblis bersumpah di hadapan Allah, wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Bahwa aku akan mengambil jatah bahagian dari hamba-hambamu ya Allah, untuk jadi pengikutnya. Kemudian wala udillannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Iblis bersumpah bahwa aku akan sesatkan mereka, aku akan memerintahkan mereka, aku akan membuat mereka hanyut bersama angan-angan mereka. Dan aku akan perintahkan mereka fala yughayyirunna khalqallah, untuk merubah ciptaan Allah. Wa man yattakhidhi syaitana waliya min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Siapa yang menjadikan syaitan sebagai walinya selain dari Allah, maka dia telah mengalami kerugian yang amat betul-betul dahsyat. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Syaitan menjanjikan mereka dengan janji yang indah dan semua janjinya adalah palsu. Lalu Allah sebutkan ulaika ma'wahum jahannamu wa la yajiduna anha mahisa. Maka tempat kediaman mereka api neraka jahanam, dan mereka tidak akan menemukan jalan keluar atau jalan mengelak dari apa? Dari azab tersebut. Allah ciptakan manusia dalam keadaan yang penuh keseimbangan, pria maupun wanita. Jadi kalau seandainya kesuburan seorang laki-laki tanpa sebab yang darurat kita putuskan, atau seorang wanita yang subur, kita putuskan kesuburannya dengan cara tubektomi, dan pada laki-laki melakukan vasektomi, ini jelas-jelas merusak ciptaan Allah. Anehnya, di Jepang sekarang pertumbuhan penduduk menurun drastis. Sampai rumah-rumah banyak yang mengalami kekosongan. Karena tidak ada ahli warisnya. Karena mereka enggan punya anak. Kemudian sekolah-sekolah, terutama sekali sekolah dasar, tutup karena tidak ada murid. Singapura yang tadinya membatasi anak hanya 2, sekarang dilepaskan. Karena apa? Karena jumlah pertumbuhan penduduk Singapura menurun. Nah, kita yang diberikan kesuburan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena salah mengelola. Kembali kepada 2 sebab, struktural dan kultural. Kultural ini budaya malas, tidak mau bekerja, tidak tanggung jawab yang ada pada kebanyakan pemuda-pemuda kita. Habis waktunya dalam gadget, begadang, kumpul-kumpul yang tak berguna. Nah, kewajiban Bapak Deddy Mulyadi, bagaimana kalau memasukkan mereka dalam camp pelatihan? Camp pelatihan seluruh lari pagi, olahraga, bekerja, kemudian berikan lapangan pekerjaan. Ini karena budaya malasnya membuat juga tubuh mereka lemah, gampang bosan, gampang mengantuk. Coba bawa di camp. Jangan berikan makan kalau tidak mau kerja. Suruh berolahraga, suruh latihan militer. Nah, setelah selesai, berikan mereka kursus, katakan mau kursus untuk melakukan servis alat-alat pendingin seperti AC, kulkas. Orang yang kerja untuk mencuci AC, Mbak Nuning, sekarang bayarnya mahal luar biasa. Betul-betul mahal. Juga untuk memperbaiki kulkas atau kerjaan untuk listrik, tergantung keahlian masing-masing. Setelah itu cari lapangan pekerjaan buat mereka. Bukan hanya keluar begitu saja, carikan lapangan pekerjaan mereka. Mereka dikenakan tanggung jawab. Kalau tidak bertanggung jawab mau kerja, masukkan penjara. Kasih pelajaran buat mereka. Ini kewajiban pemerintah. Kita punya kekayaan alami luar biasa melimpah. Sumber daya manusia kita begitu banyak. Kenapa nggak dimanfaatkan? Tapi karena pemerintah tidak mendidik, juga merusak selera masyarakat dengan berbagai macam tayangan-tayangan dan acara-acara yang tidak baik, akhirnya mental bangsa kita ini hancur. Kita kalah bukan hanya dengan Cina. Kalau dibandingkan sama Cina, kita jauh sekali.
Kita kalah bahkan sama Filipina. Kalah sama Filipina. Jadi jangan salah memberikan obat. Kalau kita diagnosis perempuan ini subur, memiliki anak banyak, ini satu hal yang positif. Ustaz Syadili yang hadir bersama kita anaknya 15. Beliau hanya guru ngaji, tapi alhamdulillah anaknya belajar ke luar negeri. Rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir, kita akan rizki. Yang penting kita mau bekerja, kita mau berusaha, dan kita berhubungan baik dengan Allah. Jadi ini diantaranya penyebabnya adalah sebab struktural. Para koruptor merajalela di negeri kita ini. Para pejabat bekerja untuk diri mereka, bukan bekerja untuk rakyat. Wakil rakyat janjinya manis, begitu menjadi wakil rakyat mereka tidak menjalankan tugas mereka. Mereka memperkaya diri di atas penderitaan rakyat. Jadi seharusnya yang divasektomi itu bukan apa? Bukan orang tadi. Malah seharusnya di para koruptor, ya, mereka itu kalau perlu dikebiri sekalian. Para koruptornya, para penjahat yang merusak negara dan bangsa yang mempermalukan, ini yang mesti mendapatkan hukuman yang berat. Nah, kita bertanya, apakah dalam Islam ada solusi? Ada solusi begitu jelas dalam Al-Quran. Tapi orang-orang Islam sekarang cuma baca Al-Quran, tapi tidak suka sama sekali bimbingan yang datang dari Al-Quran. Jadi sebab yang kedua, kultural itu kembali kepada malasnya mereka, tidak punya tanggung jawab, mau hidup berleha-leha. Nah, ini perlu diberikan terapi yang sesuai. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Mbak Uning pada ayat 71 surat At-Taubah. Memberikan gambaran tentang masyarakat yang beriman dalam gambaran yang amat indah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Orang yang beriman, pria ataupun wanita, sebahagian mereka menjadi wali sebahagian yang lain. Jadi bukan hanya terbatas tanggung jawabnya pada istri dan anaknya, tapi orang yang beriman seluruhnya, apapun bangsa mereka, apapun suku mereka, sebahagian mereka menjadi wali sebahagian yang lain. Kata wali indah enggak? Orang tua sebagai wali kan untuk anak-anaknya. Jadi kalau seandainya masyarakat yang beriman menjalankan konsep ini, di mana sebahagian mereka menjadi wali sebahagian yang kaya, dengan kekayaannya menjadi wali mereka yang miskin di sekelilingnya, termasuk kerabatnya. Yang berilmu, dengan ilmunya menjadi wali untuk orang-orang yang bodoh, agar jangan dibodohi dan dibuli. Kemudian yang menjadi pejabat, wali untuk rakyatnya. Begitu juga, yang kuat secara fisik menjadi wali, mereka yang lemah. Dan setiap manusia punya kelebihan, punya kekurangan. Bisa saja dia punya kelebihan dalam bidang harta, tapi nggak punya ilmu. Yang punya ilmu nggak punya harta. Betul nggak? Kemudian rakyat juga jangan dipandang remeh. Mereka itu merupakan pahlawan yang sebenarnya. Para petani yang bekerja bukan hanya untuk dirinya, dimakan sekian banyak orang. Mereka merupakan pahlawan. Para pekerja yang bekerja di luar negeri yang membawa devisa ke negeri kita ini patut dihormati sebagai pahlawan, dan mereka harus mendapatkan perlindungan di luar negeri agar jangan dilecehkan, agar hak mereka dipenuhi. Tapi banyak petugas KBRI kita di luar negeri bukan melindungi para pekerja di luar yang dianiaya, malah berkolaborasi dengan majikan mereka untuk menerima keuntungan pribadi. Nah, pemerintah harus tegas menghadapi orang seperti ini, jatuhkan hukuman yang berat. Bukan hanya jabatan yang dihilangkan, diberikan hukuman. Mereka ini yang membuat rakyat menderita, membuat rakyat putus asa dari negaranya, sampai akhirnya mereka melakukan berbagai macam tindakan kriminal. Jadi konsep wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Kalau tadi saudara kita punya anak 11 mau 12, dia bahagian dari saudara kita yang beriman, maka orang yang beriman punya tanggung jawab. Daripada uang ini digunakan untuk pesta besar-besaran dalam perkawinan, ulang tahun, berikan untuk mereka. Jadi sekarang yang terjadi, orang menghambur-hamburkan uang dengan gampang, tapi untuk menolong saudaranya tidak ada kepedulian sama sekali. Mana tradisi orang yang beriman yang digambarkan Rasul? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang dari kalian hingga mencintai bagi saudaranya apa yang dicintai bagi dirinya.
Begitu juga dia jauhi dari saudaranya apa yang dia tidak suka untuk dirinya. Rasulullah juga mengatakan apa? Rasulullah mengatakan, man lam yahtam bi umuril muslimin falaysa minhum. Yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin bukan bahagian dari mereka. Ini jelas. Jadi kita ini sebagai orang yang beriman, bukan hanya punya tanggung jawab terhadap anak kita, keluarga kita, terhadap juga saudara kita yang beriman, yang membutuhkan bantuan kita. Kalau kita nggak punya uang, nggak punya kemampuan membantu, kita ingatkan yang mampu untuk membantu. Oleh karena itu orang yang tidak menganjurkan untuk memberikan makan orang miskin dianggap orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jadi kalau seandainya kita ini dengan potensi yang Allah berikan saling melengkapi, tidak mungkin terjadi kasus seperti tadi. Di Bandung orang naik mobil mewah, sebagian naik mobil mewah. Sebagian orang berjalan dalam keadaan susah payah, bahkan berjejal-jejal di kendaraan. Lalu kita mau tanya apa kontribusi mereka untuk saudara mereka yang butuh. Mereka bilang kami sudah bayar pajak, kemana perginya pajak tersebut? Untuk menggaji pegawai negeri yang tidak menjalankan tugas mereka sebagaimana yang Allah amanatkan pada mereka. Anggota DPR digaji oleh rakyat. Bapak gubernur digaji oleh rakyat. Begitu juga pejabat-pejabat sipil kita. Mereka digaji oleh rakyat. Oleh karena itu mereka tanggung jawab untuk mengurus rakyat. Nah, saya harapkan Bapak Deddy Mulyadi bukan menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang dikutuk oleh Allah, yang bisa menjerumuskan orang ke dalam api neraka jahanam, tapi berikan solusi yang betul-betul rasional, yang sesuai dengan kebutuhan, tapi tidak merusak ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti tubektomi atau vasektomi tidak dapat dilakukan. Bila keadaan darurat, maka dapat dilakukan. Kalau Bapak Deddy Mulyadi menganjurkan pria ini melakukan vasektomi, betul tidak ada kesuburan. Tapi bisa si laki-laki menjadi liar. Dia bisa berzina ke sana kemari dan tidak khawatir akan menimbulkan apa? Kehamilan. Jadi kasus wanita tadi menjadi kewajiban saudara-saudara mereka yang mampu untuk memberikan bantuan. Dan kalau mengasuh anak tidak harus diasuh di rumahnya. Dia bisa berikan bantuan untuk satu anak. Saya punya tanggung jawab satu anak. Kamu alhamdulillah nggak melahirkan, tapi bisa dapat anak asuh. Di saat dia tumbuh menjadi orang yang baik, kamu mendapatkan ganjaran yang luar biasa. Jangan hidup hanya untuk dunia aja. Oleh karena itu saya tertarik dalam ulang tahun, dalam peringatan ulang tahun lahirnya Konghucu, itu kira-kira mungkin 10 tahun setelah pada peringatan yang ke-2500 tahun. Kebetulan dia hidupnya bersama-sama, waktunya hampir berdekatan dengan Cyrus yang dikenal sebagai Dzulqarnain, juga dengan Buddha Siddhartha Gautama. Itu waktunya berdekatan. Dia mengatakan kalau kamu maju jangan lupakan saudaramu untuk kau ajak maju. Kalau kamu bangkit, bangkitkan juga saudara kamu. Bagaimana kepedulian sosial yang disampaikan oleh Konghucu ini sama dengan ajaran yang disampaikan Rasul. Jadi ada kemungkinan mereka-mereka yang merupakan pembawa risalah dari Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian lama-kelamaan terjadi penyimpangan. Seperti kita juga umat Islam yang dibawakan Rasul sampai ke bawah terjadi penyimpangan, bukan bersatu dalam agama Allah, bercerai-berai satu dengan lainnya. Jadi wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Mereka bekerja sama mensosialisasikan yang ma'ruf, bersama-sama memerangi yang mungkar, kemudian mendirikan sholat berjamaah, mengeluarkan zakat mereka secara kolektif, mentaati Allah dan Rasulnya. Mereka lah orang-orang yang akan dirahmati Allah. Innallaha azizun hakim, sungguh Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi kalau orang bertanya, boleh tidak kita lakukan vasektomi kepada pria-pria ya, yang subur dan banyak anaknya? Jawabannya tidak boleh, merusak ciptaan Allah, kecuali darurat dalam rangka menyelamatkan yang lebih besar lagi. Kalau tidak, haram, haram, haram sebagaimana yang Allah terangkan dalam surat An-Nisa. Bahkan ini perbuatan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ini merupakan anjuran syaitan. Wallahu a'lam.
Masya Allah. Jadi sebetulnya kita semua bisa jadi wali ya, karena derita hamba Allah adalah derita kita juga. Dari dua kasus ini, Mas Krisna, kira-kira apa kata Ustadz Abu Bakar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji yang kita lepaskan, kita berikan kepada Allah, itu adalah sesuatu yang menarik, sesuatu yang membuat diri kita menjadi getar. Ketika kita bersyukur kepada Allah, kita bergetar hati kita. Hati kita ini bergetar ketika kita mengingat Allah. Jadi tanpa ada Allah, bagaimana kita mampu bergerak, mampu melakukan sesuatu? Tampaknya kita tidak akan mampu. Kekuatan yang kita miliki itu kekuatannya Allah. Kita melaksanakan segala sesuatu itu karena Allah. Apalagi yang kita butuhkan? Ketika kita bersama dengan Allah, tapi tiba-tiba dengan berbagai macam perbuatan itu masuk ke dalam pikiran kita. Ada saja informasi-informasi yang masuk ke dalam pikiran kita. Kata-kata yang menyalahkan, kata-kata yang menyakitkan, itu masuk ke dalam pikiran kita. Maka dengan tiba-tiba, apa yang terjadi dalam pikiran kita? Pikiran kita kasut semuanya. Penuh dengan berbagai macam. Apa yang terpikirkan sama kita nggak tahu. Kita disalahkan, diperlakukan, diperbuatkan dengan tindakan-tindakan yang tidak etika. Dengan perbuatan tidak etika inilah yang menjadikan diri kita lemah. Sebelum menikah, kita sudah mengalami. Sebelum menikah kita sudah mengalami perbuatan-perbuatan salah, perbuatan yang tidak baik, kita diperlakukan. Kemudian kita berharap untuk bisa ketika kita menikah, barangkali ada orang yang memberikan kasih sayang, ada orang yang mau memberikan apresiasi, yang mampu memberikan. Tapi kenyataannya berbeda. Dia berharap ketika nanti saya menikah, orang ini baik, orang ini menyenangkan. Kelihatannya baik, kelihatannya menyenangkan. Tapi yang terjadi, kata-katanya kasar, perbuatannya, keinginannya yang harus diturutin, dan dia tidak berdaya lagi. Kalau sudah seperti ini, apa yang terjadi pikirannya dari sebelum menikah sampai menikah, dia penuh dengan berbagai macam. Apa yang terjadi dalam kehidupannya, bingung. Baru 5 tahun menikah sudah mengalami seperti ini. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dirinya yang tersiksa. Dirinya yang tidak mampu melakukan segala sesuatunya. Dirinya lah yang selalu senantiasa mendapatkan sesuatu yang tidak baik.
Akibatnya menderita. Dan akhirnya dia tidak bisa. Bagaimana dia mengeluh dalam dirinya. Dia sudah bertaubat. Dia sudah bersyukur. Dia sudah melakukan kegiatan-kegiatan agama. Tapi kenyataannya tidak ada yang bisa. Karena perbuatan-perbuatannya itu selalu masuk. Akibatnya dia mau mengakhiri dirinya. Berkali-kali dia mengakhiri dirinya, tapi tidak mampu. Dia tidak bisa, karena Allah masih sayang sama diri. Allah masih menyukainya. Masih ada kehidupannya. Berarti dirinya selamat. Dan sekarang bagaimana? Kalau kita mendengarkan kisahnya, itu kita tidak sanggup. Tapi kenyataannya. Kenyataan inilah yang benar-benar membuat dirinya bangkit. Dia untuk bisa berubah. Apakah dengan suami yang menyenangkan? Bisa saja suaminya menyenangkan, tapi dirinya, pengalaman-pengalaman dirinya yang membuat akhirnya suaminya berubah. Ketika dirinya sudah selesai, maka suaminya pun dia akan menyenangkan. Kalau dirinya menyenangkan, pasti suami juga menyenangkan. Bagaimana dong harus saya berubah? Lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu yang terbaik. Katakan pada dirinya itu langsung dia mengatakan bahwa saya tidak akan pernah lagi. Bahwa perbuatan yang disalahkan itu waktu dulu, waktu masih kecil, waktu masih remaja, waktu masih dia sudah mau besar, selalu disalahkan, diperlakukan yang tidak baik. Katakan, aku tidak suka. Katakan, aku tidak suka. Perbuatan-perbuatan itu aku tidak suka. Dan bermohon kepada Allah. Dan bermohon kepada Allah untuk dilepaskan. Perbuatan-perbuatan itu benar-benar harus dilepaskan. Yakinkan bahwa dia bisa terlepas. Yakinkan bahwa benar-benar dia akan terlepas. Dengan terlepasnya perbuatan-perbuatan itu, dia akan merasa lihat. Maka lapanglah dirinya. Aku tidak suka dengan perbuatan menyalahkan, dengan perbuatan yang tidak menyenangkan. Aku nggak suka. Itu yang harus dikatakan, dijelaskan. Jadi bagaimana dong dia harus melakukan? Katakan aku tidak suka, aku tidak mau melakukan ini. Dengan tegasnya dia. Kemudian diringankan, lakukan perbuatan baik. Jadi ketika dia mendapatkan kesalahan, mendapatkan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, ditinggalkan. Tapi dia selalu melakukan perbuatan baik. Perbuatan-perbuatan baik yang dia lakukan ini akan mendatangkan kebaikan. Perbuatan baik ini akan menjadikan kebaikan-kebaikan berikutnya. Kalau dia melakukan perbuatan baik, tidak memikirkan, tidak memusingkan perbuatan-perbuatan yang menyakitkan dirinya. Kita tinggalkan, kita cuekan, kita abaikan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan itu, abaikan. Kalau dia sudah hilang, sudah terabaikan, maka kita katakan yang baik
berbuat baik, berkata baik. Insya Allah perbuatan baiknya inilah yang akan menanamkan perbuatan baik. Insya Allah suaminya akan berubah. Kalau dia berbuat baik, bukan ketakutan, bukan dia takut. Ini suami saya benar nggak dia mengatakan ini? Karena dia pernah melakukan itu. Abaikan. Kata-kata yang tidak baik itu abaikan. Kalau sudah terabaikan, lakukan perbuatan baik. Perbuatan baik ini, minta maaf, lakukan mengambil air minum, berkata yang menyenangkan, duduk tersenyum. Senyuman inilah yang bisa menarik dirinya. Jadi bukan menjadi ketakutan. Ketika suami mengatakan sesuatu, kita, loh, ini katakan gini kenapa? Oh, kenapa ini begitu? Tidak berpikir. Tidak berpikir negatif. Tapi berpikirlah yang positif. Ada perbuatan negatif, katakan, saya tidak suka. Saya tidak mau. Katakan itu. Lakukan perbuatan baik. Selanjutnya kita lakukan perbuatan baik. Nikmati perbuatan baik. Insya Allah perbuatan baik kita akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Kalau kita sudah bersih, kita sudah tenang, kita menghadapinya, insya Allah suami pun dia akan menjadi tenang. Insya Allah suami pun menjadi tenang. Nah, yang kedua, pasaktomi. Satu perbuatan yang tidak baik. Satu perkataan sebaiknya lakukan aja pasaktomi. Itu perkataan hanya berkata. Bahwa pejabat tertentu kalau mengatakan sesuatu harus hati-hati. Karena kata-kata itu akan mengiringi perkataan-perkataan berikutnya. Kata-kata itu akan membuat perkataan-perkataan berikutnya yang selalu mengatakan pasaktomi, pasaktomi. Sedangkan pasaktomi itu sudah dikatakan tidak boleh. Kecuali yang darurat. Pasaktomi itu sudah dijelaskan tidak benar. Apapun yang terjadi. Bagaimana dengan orang yang selalu melahirkan, mempunyai itu? Bukan pasaktomi. Dengan berbagai macam bisa mengurangi dengan kalender, dengan tentu, dengan berbagai macam cara untuk tidak melahirkan. Bisa. Tapi bagaimana agar supaya pasaktomi itu tidak dibenarkan? Itu yang penting. Jadi, apa yang harus kita lakukan ketika mengatakan sudah pasaktomi aja? Tidak. Kita jelaskan kata-kata tidak dibenarkan. Jadi namanya pasaktomi tidak dibenarkan. Sebagaimana yang tadi Ustaz Husain menjelaskan di dalam surat An-Nisa bahwa tidak benar. Jadi jelas. Dalam Islam tidak benar. Kita sebagai seorang Islam tegaskan pada dirinya pasaktomi tidak benar. Tegaskan pasaktomi tidak benar. Insya Allah. Iya. Pasaktomi, tubektomi, mudah-mudahan seperti yang kita dengar dari Ustadz Husain dan Ustadz Abu Bakar bisa menyentuh nurani para pemimpin kita. Mas Krisna, waktunya sudah mepet. Cukup, oke. Alhamdulillah, ya dan telah kita dengar tadi nasihat dari guru-guru kita. Jadi pasaktomi itu tidak benar, sebaiknya dijauhkan. Yang satu lagi kita harus dekat terus dengan Allah.
Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Abu Bakar Waraja, dan Mbak Nuning. Saya Muhammad Krishna, Atif Setiabudi, dan Algi. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.